ASM dengan 3 tembakan berturut-turut yang direncanakan dengan sangat baik. Laras pembunuh. Versi saat ini telah diperkuat secara besar-besaran. Kerusakan tambahan meningkat. Kerusakan keempat juga meningkat. Jarak kerusakan juga meningkat. Aku bahkan yang pertama kali memperbaruinya. Aku mendapatkan pahlawan jenius. Lihat, cara aku memodifikasinya. Jangan pernah meniru cara menembak yang direncanakan dengan sangat baik. ASM tidak memerlukan catatan. Pengalaman modifikasi senjata ada di sini. Ambil tangkapan layar sendiri. Perampok ini benar-benar bukan yang kita inginkan. Tetapi ASM dengan laras pembunuh. Dalam pertandingan ini, kita bertiga akan bermain di Black Hawk untuk misi luar angkasa. Oh, kita tidak melewati gerbang barat di awal. Saya melirik area peluncuran dari sudut mata saya untuk melihat apakah saya bisa masuk. Ternyata tidak muncul. Setelah memuat ulang, pastikan untuk mundur selangkah. Minum obat anti rasa sakit. Lalu saat melewati pintu, pastikan berlari miring ke kiri. Ini akan membuatnya lebih sulit bagi lawan untuk mengenaimu. Jika kamu berlari lurus ke depan, kamu akan mudah terkena peluru kecil. Lalu pergi ke sentrifugal. Saudaraku, apakah ada merah besar yang kosong, merah besar yang kosong? Bari-bari. Menggoda. Seekor burung pemalu. Setelah kita selesai makan, bersiaplah untuk pergi ke tautan biru. Sangat mudah bagi orang untuk datang ke tautan biru saat ini. Kita bisa memblokirnya. Sangat menguntungkan bagi kami di Black Hawk untuk memblokir lawan di bawah lereng. Ternyata ada orang di depan. Mereka bertarung, dan mereka bukan tim yang sama. 2, 3, kalahkan 1. Yang lain masih di bawah tangga di seluruh arena. Dia terluka parah dan melarikan diri. Pasang jebakan kecil dulu. Sulit untuk mengejar saat aku melihatnya melompat ke kiri. Melihat 1. Mai Shawen, dia berkulit monyet. Dia membungkamku. Tapi jangan khawatir, kita langsung berhadapan, dan dia terkena 1 tembakan. Lalu ke orang yang kabur itu. Dan kemudian membunuhnya secara langsung. Ketika aku melihat ke belakang, ini belum menjadi sungai. Lalu kejar lagi. Lempar granat dulu untuk menekan posisi. Mendengar suara ambulans. Melebiah. 1 tembakan langsung menang. Yang kuat bukanlah saya, tetapi Dao di tangan saya. Pada titik ini, beberapa orang akan berkata, kamu menggunakan Da untuk melawan orang. Apa hubungannya dengan menggunakan AS dengan laras petir? Aku akan memberitahumu. Kamu tidak mengerti ini. Oke, mari kita cicipi dulu barang-barangnya. Dorong ke depan, kamu akan tahu dari operasiku nanti. Setelah memblokir sekelompok orang, kamu bisa kembali ke sentrifugal. Pemain yang keluar mungkin akan datang saat ini. Mendengarku melompat-lompat di sini. Orang-orang akan datang untuk mencarimu dan menyerangmu. Saat mendengar berita, aku langsung melemparkan itu. Roti kecil. Lalu, Zhang Jie juga terbakar oleh api dan es. Lalu jebakanku terpicu, dan dia sepertinya langsung kembali. Langsung dikalahkan oleh Zhang Jie. Lalu dari lantai 2, bidik. Lihat seseorang langsung bunuh. Setelah mengambilnya, kita turun. Setelah turun, gunakan kemampuan besar untuk membersihkan area. Setelah membersihkan area, mari kita lakukan lagi. Jika tidak terkena, lawan mungkin akan membunuhku. Perkelahian. Perkelahian menyisakan 1 Zhang Jie. Zhang Jie seharusnya sudah bangkit. Lempar granat untuk menekan. Tekan ke tanah, lihat posisi Zhang Jie. Tertekan olehku saat ini, dia mungkin tidak berani minum obat. Terkena ledakan. Hai, hanya tersisa seorang saudari, haha. Perbaiki diri sendiri saat ini. Hahaha, biarkan aku. Hahaha. Tidak tahan dipermalukan. Cepat ambil tasnya. 2 M7 dari lawan, aku langsung memakannya dengan segar. Lepaskan semua perlengkapan, kemudian sembunyikan senjata yang perlu disembunyikan. Kemudian di jembatan seseorang sedang membidik, dan pada saat yang sama, nenek tua juga menembak seseorang. Tentara senapan mesin mulai menembak secara membabi buta. Nenek tua mengambil area peluncuran lagi. Presiden ini bertarung dengan sengit. Jadi jumlah orang masih kurang dari 1 tim.
Jadi paling banyak tersisa 2,5 tim yang terluka parah. Jadi aku langsung pergi ke bawah jembatan. Aku takut dia pergi. Langkah kaki. Saat mengumpulkan barang, seseorang ada di atasku. Aduh. Dia berlari ke kanan, kemungkinan besar dia akan menyerang nenek tua itu. Oke, ada langkah kaki di ketiga titik ini. Bagaimanapun ada tentara di 3 titik ini, tidak masalah ada langkah kaki. Lalu bidik. Langsung bunuh. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan datang pada menit ke-17. Berkeliaran di bawah area peluncuran. Ini adalah cara menggunakan laras pembunuh sebagai pembunuh. Presiden secara khusus mencuri dari belakang. Lawan memiliki M7 yang dimodifikasi penuh, dan M14 yang dimodifikasi penuh. Masih cukup mengancam. Setelah bertarung, kembali. Saat kembali, pastikan untuk menyamar sebagai tentara AI. Tipe tentara AI ini yang suaranya sangat pelan. Perangkat saja, kamu bisa menyamar. Di taman, kamu bisa berjalan tetapi tidak berlari atau melompat. Kalau tidak, kamu akan mudah disergap. Dikenali. Menyamar sebagai tentara AI semacam ini terlihat lemah. Orang biasa akan berpikir, ini adalah prajurit perisai atau prajurit kecil atau semacamnya. Mendengar suara dari kiri dan kanan, tapi aku akan menyelesaikan yang terdekat dulu. Selesaikan yang ini dulu. Perlahan dekati wajahnya. Kita harus memanfaatkan kekuatan pembunuh kita. Laras pembunuh kita harus digunakan sebagai pembunuh. Tidak bisa datang. Mendengar suara di depan. Siapa ini? Bagaimana bisa ini adalah serigala kesepian? Lalu cepat habisi dia. Karena zona bebas baru saja menembak. Orang-orang di sana, aku tidak yakin posisinya. Cepat cari. Cepat kejar dia, masih ada orang. Saat menebak, lawan akan langsung menyerang. Menyerang jalan utama. Menyerang jalan utama saat ini berarti lebih dari 13 menit, kemungkinan besar dia ingin mundur. Benar kan? Banyak orang yang telah kubunuh hingga bersih. Lawan sebenarnya tidak mendapatkan terlalu banyak informasi. Hanya melihat tasku. Jadi dia takut aku berkeliaran di dekat sini, dia pasti akan pergi ke area peluncuran terlebih dahulu. Jika ada karakter dengan informasi. Mendengar 3 orang sepertinya semua berlari ke arahku. Ke posisi ini. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setelah beberapa saat tidak ada suara, lalu ada suara lagi. Merasa seperti ini, mobil arah ke bawah, semakin jauh berlari. Keluar dari pintu depan ini. Ini kami. Berjalan perlahan, jangan mengejutkan ular. Mendengar suara minum obat. Bergerak maju, tepat di depan wajah. Kalahkan satu dulu. Laras pembunuh harus digunakan seperti ini, sebagai pembunuh. Dia pasti akan membidikku. Satu tembakan langsung menang. Lalu, Pak Komandan langsung mengenakan pakaiannya. Orang yang paling saya sukai adalah Pak Komandan. Lempar roti kecil. Lempar roti kecil lagi? Tidak bisa bermain roti kecil, bagaimana? Langsung lempar granat? Saya. Mulai kemampuan besar lagi. Berikan kecepatan, lalu hancurkan semua jebakannya. Jebakan palsu. Biarkan dia menghabiskan energi dan menabrakku. Lihat ini. Dia tidak berdaya untuk datang kepada saya berikutnya. Tunggu granat berikutnya, Dia jelas seorang perwira junior yang tidak tahu cara bermain. Aku tidak percaya, dia bisa menarikku. Langsung lempar granat. Jika dia menusukku 3 kali, itu tidak akan berputar. Jangan lebih dari 3 kali, cepat lari. Dia tidak bisa menjatuhkanku lagi, cepat lari. Kalian lihat aku pasti akan melepas helmnya jika aku lari. Langsung bunuh. Aku sedang melemparkan granat. Hahaha, wow, sangat mahir anjing kecil ini. Dia menarikku. Langsung bunuh dengan satu tembakan, saudara. Aku masih memiliki armor level 65. Sekarang aku memakan semuanya, menukar armorku yang rusak. Tukar dengan armor penuhnya. Kemudian setelah mengambilnya, mulai makan dengan segar.